Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikal Diva. Saya dari kelas manajemen D. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 7 saya yang sudah saya kerjakan. Di sini kita disuruh untuk membuat update buku besar setelah penyesuaian, daftar saldo sesudah penyesuaian, kertas kerja, dan juga laporan keuangan. Kita mulai saja. Pertama-tama di sini kita suruh buat buku besarnya. Cara untuk membuat buku besar sesudah penyesuaian itu bisa kita lihat dari jurnal penyesuaian perpetual dan jurnal penyesuaian periodik yang telah kita kerjakan pada tugas 6 sebelumnya. Jadi di sini sudah saya masukkan ya. Jadi cara membuat buku besar itu gampang ya guys. Cuma perlu memindahkan. Memindahkan apa yang sudah dicatat di jurnal penyesuaian perpetual di jurnal penyesuaian periodik sebelumnya yang telah kita kerjakan di tugas 6. Di sini sepertinya ini perpetual dan ini jurnal penyesuaian periodik. Kemudian daftar saldonya bagi berikut. Ini daftar saldo sesudah penyesuaian. Di sini ini perpetual dan ini periodik. Ini tinggal kita pindahkan saja ya guys, daftar saldonya. Jadi seperti 27.000. Ini jurnal penyesuaiannya. Ini yang periodik. Dan ini yang perpetual. Ini sebelumnya. Daftar saldo. Seperti biasa. Cuman ada perbedaan di antara periodik dan perpetual pada pencatatan nama akun. Jadi berbeda ya guys. Pencatatan nama akunnya di sini nggak terlihat ya, ini perpetual, ini periodik. Jadi ada perbedaan seperti di sini piutang dagang. Di sini piutang dagangnya ada perbedaan pencatatan pada perpetual dan metode periodik begitu. Kemudian pada kertas kerja perpetual ini sangat mudah. Jadi kita hanya perlu memindahkan data-data yang ada pada daftar saldo sesudah penyesuaian, di jurnal penyesuaian, di daftar saldo sebelum penyesuaian, di laporan laba rugi dan laporan keuangan. Perlu kalian tahu di sini sudah saya pindahkan ya. Ini yang kertas kerja perpetual. Jadi di sini sudah saya pindah dari buku besar ya. Jadi di sini kita lihatnya dari buku besar guys. Nih dari nih buku besar di sini nih. Jadi saya hanya perlu memindahkan untuk kertas kerja, hanya perlu memindahkan apa yang ada di buku besar yang sudah kita catat sebelumnya, seperti kas di BNI 27.787, piutang dagangnya 43.550. Nih ada nih ya, kita cek dulu. Nih, asuransi dibayar di muka. Misalnya kita lihat di kertas kerja. Nih asuransi dibayar di muka 5.625 di kertas kerja. Di buku besar kita cek asuransi dibayar di muka. Nih 5.625. Jadi ini kertas kerja perpetual dan daftar saldo sesudah penyesuaian. Asuransi dibayar di muka 3.750. Di buku besar ini 5.360 dan 365, 5.625 dan 3.750. Ini hasilnya 1.875. Di sini dicatat di debit sebesar 5.625. Jadi kita harus cek dulu ya di buku besar dan juga daftar saldo sesudah dan sebelum penyesuaian. Begitu terus sampai terisi semua ya, dari daftar saldo sesudah penyesuaian, jurnal penyesuaian, daftar saldo sebelum penyesuaian, karena itu penting untuk mencari apakah nanti jawaban ini bakalan balance atau sama. Kalau nggak sama berarti salah ya guys. Di sini untuk mencari laporan laba rugi, kita hanya perlu menulis atau mencatat bagian pendapatan dan beban. Jadi
Di sini kita hanya tulis pencatatan dan beban ya guys, pendapatan dan beban. Makanya di sini hasilnya adalah Rp964.245. Dan kemudian pada bagian kreditnya yaitu Rp1.154.150. Dan kemudian pada laporan posisi keuangan, kita hanya perlu mencatat harta, hutang, dan juga modal ya guys. Jadi di sini kita hanya perlu memasukkan yang ada dalam geng harta, hutang, dan juga modal. Di sini sudah saya kelompokkan semua agar lebih mudah untuk memindahkannya. Jadi dari kas BNI sampai dengan dividen termasuk dalam game harta, modal, dan juga hutang. Kemudian dari penjualan sampai dengan beban administrasi dan lain-lain termasuk dalam geng pendapatan dan juga beban. Begitu guys. Jadi di sini kita hanya perlu menjumlahkan lagi untuk mendapatkan laba bersihnya. Apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian? Ingat, jika laba bersihnya nanti atau hasilnya berada atau ada di kolom debit, maka perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. Dan sebaliknya, jika perusahaan itu laba bersihnya terdapat pada kolom kredit, berarti perusahaan mengalami rugi. Itu ya guys, biar lebih mudahnya. Jadi pada laporan laba rugi ini yang hanya ada pada geng pendapatan dan juga beban, di sini kita sudah jumlahkan ya guys. Jadi hasilnya adalah Rp946.245. Dan kemudian pada laba rugi bagian kredit itu jumlahnya Rp1.154.150. Jadi di sini untuk mendapatkan laba bersihnya, kita hanya perlu mengurangi yang pada kolom kredit pada laba rugi ini ada Rp1.154.150. Kita kurangi, ingat kita kurangi dengan debit di laporan laba rugi yaitu Rp946.245. Maka hasilnya adalah Rp207.905. Jadi hasil akhirnya 946 ini kita tambah dengan laba bersih. Hasil akhirnya jadi Rp1.154.150. Dan ini laba bersihnya berada pada kolom debit. Jadi perusahaan mengalami keuntungan. Kemudian pada laporan posisi keuangan lagi kita cek. Di sini hasil akhirnya pada kolom debitnya yaitu Rp534.325. Itu hasilnya. Dan pada kolom kredit pada laporan posisi keuangan hasilnya Rp326.420. Jangan sampai salah ya, harus balance. Ini belum hasil akhir, jadi santai aja. Ini belum tentu salah kok. Jadi di sini pada kolom kredit tadi karena berbeda dengan kolom debit kan. Ini pada kolom kredit laporan posisi keuangan kita tambahkan lagi dengan dengan laba bersih. Jadi Rp326.420 ini kita tambahkan dengan Rp207.905. Ini hasil laporan laba bersih tadi ya. Jadi hasilnya sama dengan yang kredit sama dengan yang debit tadi pada laporan posisi keuangan yaitu Rp534.325. Jadi semua jawabannya balance guys. Ingat, jika pada kertas kerja kalian atau laporan apapun seperti laporan penyesuaian, laporan daftar saldo surat penyesuaian kertas kerja, jika jawabannya tidak balance atau tidak sama, berarti ada kesalahan dalam laporan pencatatan tersebut. Jadi diusahakan pelan-pelan ya guys biar jawabannya balance atau benar. Tidak perlu buru-buru. Kemudian pada kertas kerja periodik juga kita cek juga guys, apakah sama. Ini ada perbedaan pencatatan ya pada periodik dan metode perpetual. Jadi di sini ada penambahan di bagian di sini ada pembelian, retur dan potongan pembelian, diskon pembelian, beban kirim pembelian.
Tapi di kertas kerja itu tidak ada ya guys, karena memang berbeda nama akunnya pada kertas kerja periodik dan perpetual. Jadi di sini hanya perlu memindahkan tadi guys. Jadi sama aja ya caranya. Nih, sama aja. Terus ini udah dihitung juga hasilnya tuh. Jadi ini balance sama kayak yang kertas kerja perpetual. Jadi sama. Nih. Hasilnya 1.154.150 rupiah. Jadi sama aja ya guys, ini sama semua. Ini sudah saya jumlahkan guys. Jadi memang ada sedikit perbedaan dari pencatatan periodik dan perpetual, jadi tidak bisa disamakan juga ya guys nama akunnya, pencatatannya. Tapi kurang lebih ini sama. Jawabannya juga balance dan sama persis seperti jawaban akhir dan laba bersih dari kertas kerja perpetual. Gitu. Kemudian lanjut pada laporan keuangan. Di laporan keuangan ini, karena sama tadi hasilnya di kertas kerja, kita perlu lihat di kertas kerja kalian ya guys. Jawabannya kan sama tadi guys. Jadi balance, jadi kita hanya perlu pilih salah satu, nggak apa-apa. Di sini untuk mencatat laporan keuangannya kita hanya perlu pakai salah satu saja. Jadi di sini aset lancar kas di BNI. Kita lihat di kertas kerja. 27.000 lebih ya guys, 27.787 rupiah. Kita cek pada kertas kerja. Apakah benar? Ya, ini sama di kas di BNI. 2.787 rupiah. Jadi kita hanya perlu memindahkan juga guys pada laporan keuangan. Di sini nih, sama ini udah dipindahin semua guys, tinggal kita totalin aja. Kemudian di aset tetapnya juga. Di sini kenapa? Saya jelaskan lagi kenapa bisa dapat. Nih, kita warnain dulu ya biar kelihatan. Kalau ini total aset lancar. Di sini bisa dapat ini karena ini kita jumlahin ya semua guys. Ini jumlahin semua, maka hasilnya ini. Kemudian pada aset tetap. Kalau ini tadi aset lancar, ini aset tetap. Di sini ini jumlahnya ya guys. 143.700. Mengapa bisa dapat ini? Karena ini kita jumlahin guys. Nih. Jumlahin. Bisa dapat ini hasil totalnya. Kita bedain warna ya. Bisa 416.525 rupiah, itu karena kita tinggal menambahkan aset lancar dan total aset tetap. Jadi hasilnya ini. Jadi pada liabilitas dan juga ekuitas sama saja ya guys, tinggal memindahkan apa yang ada di kertas kerja kalian. Di sini hasilnya total liabilitas lancar. Hasilnya itu totalnya 48.520 rupiah. Kemudian pada total ekuitas yaitu liabilitas jangka panjang. Ada utang bank ya guys. Ingat jangan sampai lupa. Tadi hampir lupa ya guys ya. Maaf. Jadi ini liabilitas jangka panjang 20.000 rupiah. Di sini ada utang bank ya guys pada kertas kerja. Kita cek lagi, kalau nggak salah ada. Makanya bisa dicatat ya. Utang bank. Mana utang bank ya guys? Cari dulu. Nih, utang bank. Nih. Ini kah dia? Utang bank. Hasilnya sama guys. Jadi utang bank udah kita utang bank lancarnya, ingat. Itu bank lancarnya. Jadi hasilnya 20.000 jangka panjang. Lalu ekuitasnya sama saja, kita tinggal memindahkan. Terus hasilnya yaitu 348.105. Kemudian tetap juga ya guys pada laporan keuangan tetap harus balance ya hasilnya. Karena kalau nggak balance tetap aja berarti laporan pada keuangan Anda itu salah. Jadi apapun harus balance jawabannya. Kalau nggak balance berarti ada yang salah dalam pencatatan laporan keuangan. Kemudian ini hasilnya
sama guys. Dapat Rp416.525 ini dari penjumlahan antara total liabilitas lancar, liabilitas jangka panjang, total ekuitas. Jadi jawabannya harus balance. Gitu. Gampang kan guys? Sesingkat aja penjelasan dari saya. Semoga mudah dimengerti. Dan hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk menjelaskan tugas 7 saya. Terima kasih atas sudah menerima tugas 7 saya. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.